Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak tahu sosok Abu Nawas? Tokoh yang terkenal dari cerita 1001 Malam ini dikenal karena kejenakaan serta kecerdasannya. Berbagai kisah tentangnya telah tersebar ke penjuru dunia. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat tentang keberadaan Abu Nawas di dunia nyata. Bahkan beberapa netizen saling berdebat bahwa Abu Nawas hanyalah tokoh dari cerita fiksi yang tidak pernah ada di dunia nyata. Lantas, apakah Abu Nawas adalah fiksi atau nyata? Tapi sebelum lanjut, silakan klik subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dilansir dari buku Philip E. Kennedy yang berjudul Abu Nawas, A Genius of Poetry, siapa sangka ternyata Abu Nawas pernah hidup di dunia nyata. Abu Nawas memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, seorang pria yang lahir di Persia pada tahun 145 Hijriah atau 756 Masehi. Ayah Abu Nawas adalah seorang anggota Legiun Militer Marwan II. Tumbuh remaja, Abu Nawas harus menghadapi kenyataan bahwa ayahnya meninggal di medan perang dan dia menjadi yatim piatu. Abu Nawas lalu dikirim ke Basrah, Irak, untuk menempuh pendidikan. Abu Nawas bahkan sempat menduduki posisi gemilang sebagai penyair berbakat di Arab. Bersama Abu Zaid Al-Ansari dan Abu Ubaidah, dia melakukan perjalanan ke berbagai negara guna memperhalus bahasa Arabnya dan menambah pengetahuannya. Dia bahkan dekat dengan berbagai bangsawan di Baghdad. Sedari kecil, Abu Nawas sudah menjadi anak yang cerdas, dan pada akhirnya dia menunjukkan kemampuan sastranya yang luar biasa. Dia berkumpul bersama penyair-penyair hebat dan mulai berkarya. Namun karena ulahnya yang membaca puisi yang menyinggung khalifah, akhirnya Abu Nawas dipenjara. Hidupnya setelah itu tidak menentu. Pada akhirnya, Abu Nawas ditemukan meninggal dunia pada tahun 814 Masehi dan dimakamkan di Shuniji. Abu Nawas meninggal dalam keadaan tragis karena dianiaya oleh keluarga bangsawan yang iri terhadap kemampuannya. Kisah jenaka yang selalu ditampilkan di setiap peran Abu Nawas di cerita 1001 Malam merupakan berbagai pengalaman hidup yang pernah dialami oleh Abu Nawas. Dia tidak pernah ingin menuliskan kisah hidupnya dengan berurai air mata. Makanya, gaya bahasa jenaka menjadi pilihannya. Jadi, jelaslah bahwa sosok Abu Nawas bukanlah tokoh dari cerita fiksi atau dongeng, melainkan kisah nyata yang pernah ada dengan cerita yang jenaka. Wallahu a'lam bishawab.